Pembukaan Sidang Pengambilan Sumpah Apoteker ke-10, Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Senat terbuka luar biasa Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dalam rangka pengambilan Sumpah Apoteker ke-10 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dibuka dengan resmi. Pembacaan doa oleh Bapak Apoteker Mahfuzin Done, SPM MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah. Doa ini akan saya pimpin secara Islam. Bagi yang beragama selain Islam, dipersilahkan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar, segala puji untuk-Mu terhadap penciptaan-Mu yang maha dahsyat. Engkau Allah Maha Kuasa atas segala apa yang terjadi di bumi ini. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengawasan-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada sesuatu atau seorang pun tempat kami kecuali Engkau, ya Allah. Dan tidak ada sesuatu atau seorang pun tempat kami mohon pertolongan kepada Engkau, ya Allah. Engkau Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha menyaksikan setiap pertemuan kami. Tiada yang tersembunyi di mata-Mu, ya Allah, yang Maha dekat. Engkau tahu apa yang ada dalam benak, pikiran, dan hati kami. Engkaulah yang Maha mendengar segala sesuatu. Pada hari ini kami bersimpuh di hadap-Mu sebagai makhluk yang lemah, bermunajat dengan sungguh-sungguh dan penuh harap, agar setiap doa kami Engkau dengar dan kabulkan. Hari ini anak didik kami yang telah menyandang gelar profesi apoteker akan melaksanakan pengambilan sumpah apoteker. Maka jadikanlah pertemuan ini, ya Allah, bernilai ibadah di sisi-Mu. Anugerahkan keberkahan dan hal yang baik kepada kami yang hadir. Khususan untuk anak didik kami lulusan apoteker baru. Jadikan ilmu yang mereka peroleh adalah ilmu yang manfaat untuk diri mereka, agama, bangsa, dan negara.
Jadikan amanah ilmu yang dibebankan kepada mereka dalam pengamalan kemanusiaan. Mudahkan langkah mereka dalam mencari pekerjaan yang baik menurut-Mu ya Allah, sebagaimana cita-cita yang mereka bangun sejak lama. Dan ridhoi, bimbinglah dengan petunjuk-Mu setiap langkah mereka dalam proses pencapaiannya, serta lindungi mereka dari ingkar terhadap sumpah yang akan mereka ikrarkan. Allahu yaghfiru dzunub. Ya Allah, kami sadar kami telah zalim kepada diri kami, dan terlebih lagi kepadamu ya Allah, disebabkan dosa yang kami lakukan semasa hidup kami. Maka dari itu ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni seburuk apapun diri kami, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang mengelumuri tubuh kami, ampuni maksiat yang terang-terangan maupun yang tersembunyi yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, muliakan ibu bapak kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikanlah husnul khatimah di akhir hayatnya. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan mereka ya Allah dari siksa api neraka dan fitnah jahannam. Terkhusus untuk dosen-dosen kami ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Dan kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Dan kepada orang-orang yang telah memulai kami mengenal-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat sehat agar kami total dalam menjalankan ibadah-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala macam penyakit ya Allah, serta berikan kami kesembuhan atas penyakit yang ada dalam diri kami. Engkau Allah yang Maha Kaya, bukakanlah pintu-pintu rezeki dari segala arah, limpahkanlah nikmat-Mu kepada kami, dan jadikan rezeki yang kami peroleh adalah rezeki yang berkah dan halal. Engkau Allah yang memiliki ilmu pengetahuan, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat sebagai bekal kami dalam melakoni peran khalifah di bumi ini. Dan janganlah jadikan secercah ilmu yang kami miliki ya Allah dapat membuat kami sombong, angkuh terhadap-Mu dan kepada makhluk ciptaan-Mu. Serta jadikan hati kami selalu tawadu dan berserah diri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan kelulusan oleh Koordinator Program Studi Profesi Apoteker kepada Bapak Dr. Apoteker Angga Cipta Narsa, MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi nomor 33 garis miring UN 17.13 garis miring SK garis miring 2021 tentang
penetapan kelulusan apoteker pada pengambilan sumpah ke-10 Fakultas Farmasi Universitas Pulau Warman tahun 2021. Dekan Fakultas Farmasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, menetapkan lulusan apoteker pada pengambilan sumpah ke-10 Fakultas Farmasi Universitas Pulau Warman tahun 2021. Kedua, kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah lulusan apoteker pada pengambilan sumpah ke-10 Fakultas Farmasi Universitas Pulau Warman tahun 2021. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Keempat, bila mana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapan surat keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 April 2021, Dekan Profesor Dr. Haji Laude Rijai, MSI. Berikut lampirannya. Lampiran surat keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pulau Warman tentang penetapan keputusan apoteker pada pengambilan sumpah ke-10 Fakultas Farmasi Universitas Pulau Warman tahun 2021. Yang pertama, nama mahasiswa apoteker Dida Fitri Lanisti, Sarjana Farmasi, Samarinda, 23 Maret 1993. 2. Apoteker Maya Arika Putri, Asfam, Tarakan, 20 Januari 1995. 3. Apoteker Anita Tri Damayanti, Sarjana Farmasi, Tarakan, 11 November 1994. Yang keempat, apoteker Muhammad Fajar Atma Dinata, Sarjana Farmasi, Tenggarong, 3 Oktober 1997. 5. Apoteker Dwiki Putra Sukma Pratikna, Sarjana Farmasi, Samarinda, 3 Agustus 1996. 6. Apoteker Anissa Maulita Dewi, Sarjana Farmasi, Samarinda, 17 Juli 1997. 7. Apoteker Enrika Rahmatul Wahidani, Sarjana Farmasi, Sangatta, 22 September 1996. 8. Apoteker Variana Nursanti, Sarjana Farmasi, Tenggarong, 12 Februari 1998. 9. Apoteker Muhammad Satyo Pradana, Sarjana Farmasi, Balikpapan, 23 Oktober 1996. 10. Apoteker Siti Suleha, Sarjana Farmasi, Sangatta, 27 September 1996. 11. Apoteker Riantali, Sarjana Farmasi, Tanjung Redep, 14 Juli 1997. 12. Apoteker Mercy Adriana, Sarjana Farmasi, Tirtasari, 19 Mei 1994. 12. Apoteker Khalid Hamdani, Sarjana Farmasi, Kumbung, 18 Oktober 1993. 14. Apoteker Barkah Rahim, Sarjana Farmasi, Samarinda, 24 Agustus 1997. 15. Apoteker Wilujeng Cahya Arundina, Sarjana Farmasi, Tenggarong, 5 September 1997. 16. Apoteker Amalia Venturini, Sarjana Farmasi, Samarinda, 29 Desember 1996. 17. Apoteker Nimade Lili Haryati, Sarjana Farmasi, Sausu, 10 Agustus 1996. 18. Apoteker Jessica Dwi Fatmawati Erlin di Sarjana Farmasi, Yogyakarta, 22 Januari 1999. 19. Apoteker Andi Cindy Fatikasari, Sarjana Farmasi, Bontang, 8 Agustus 1997. 20. Apoteker Nurvita, Sarjana Farmasi, Bontang, 14 November 1996. 21. Apoteker Nadia Tri Lestari, Sarjana Farmasi, Balikpapan, 30 Juli 1997.
22. Apoteker Lucy Setiawati, Sarjana Farmasi, Giri Mukti, 21 Juni 1997. 23. Apoteker Nur Fitri, Sarjana Farmasi, Samarinda, 14 Januari 1998. 24. Apoteker Opi Yolandestiana, Sarjana Farmasi, Tarakan, 20 Desember 1997. 25. Apoteker Rizka Oktaviani, Sarjana Farmasi, Barong Tongkok, 18 Oktober 1997. 26. Rizky Debi Aryani, Sarjana Farmasi, Wakulu, 24 April 1997. 27. Apoteker Mardiana, Sarjana Farmasi, Tanjung Redep, 27 Maret 1998. 28. Apoteker Dwi Agung Prastio, Sarjana Farmasi, Hambau, 20 Februari 1996. 29. Apoteker Fauzia, Sarjana Farmasi, Kota Bangun, 15 Mei 1996. 30. Apoteker Andi Batari, Sarjana Farmasi, Balikpapan, 25 Mei 1998. 31. Apoteker Megawati, Sarjana Farmasi, Berau, 16 Desember 1996. 32. Apoteker Gina Ardian Putri Oktaviani, Sarjana Farmasi, Balikpapan, 19 Oktober 1997. 23. Apoteker Nur Awalia, Sarjana Farmasi, Nunukan, 3 Desember 1997. 34. Apoteker Gita Rizky Ramita, Sarjana Farmasi, Balikpapan, 19 Maret 1997. 35. Apoteker Mutia Nur Sopiati, Sarjana Farmasi, Kota Bangun, 10 Agustus 1997. 36. Apoteker Alicia Anggraini Darmayanti, Sarjana Farmasi, Hambau, 29 Agustus 1997. 27. Apoteker Erna Maulina, Sarjana Farmasi, Malua, 15 Februari 1997. 38. Apoteker Rehan Natul Jannah, Sarjana Farmasi, Pasir Balengkong, 17 Desember 1996. 39. Apoteker Nur Zuraida, Sarjana Farmasi, Kuaro, 21 Juli 1997. 40. Apoteker Aziza Suhaimi, Sarjana Farmasi, Samarinda, 7 Agustus 1995. 41. Apoteker Debbie Kristiani, Sarjana Farmasi, Pentarang Baru, 28 Desember 1993. 42. Apoteker Sera Bida Sukma, Sarjana Farmasi, Samarinda, 29 Januari 1995. 43. Apoteker Katrin Erika Sapang, Sarjana Farmasi, Tahuna, 3 Desember 1997. 44. Apoteker Iketut Budiarta, Sarjana Farmasi, Parigi, 13 April 1992. 45. Apoteker Raymond Semanulang, Sarjana Farmasi, Samarinda, 12 Agustus 1997. 46. Apoteker Karunisa, Sarjana Farmasi, Balikpapan, 4 Maret 1996. 47. Apoteker Anissa Fitri Hardianti, Sarjana Farmasi, Tideng Pale, 30 Maret 1996. 48. Apoteker Aida Rani Alhari, Sarjana Farmasi, Sesayap, 12 Agustus 1996. 49. Apoteker Meli Auliana Sari, Sarjana Farmasi, Tarakan, 7 Mei 1996. 40. Apoteker Dwi Agus Inarni, Sarjana Farmasi, Samarinda, 5 Agustus 1996. 51. Apoteker Novita Dwi Sulistiani, Sarjana Farmasi, Mendik Makmur, 4 November 1997. 52. Apoteker Dwi Putri Romadoni, Sarjana Farmasi, Bontang, 2 Januari 1998. 53. Apoteker Arisma, Sarjana Farmasi, Doping, 2 November 1997. Demikian surat keputusannya. Terima kasih.
Pengambilan sumpah apoteker. Kepada para rohaniawan dipersilakan mendampingi. Kepada Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dipersilakan menuju ke tempat yang telah disediakan. Sebelum saya memulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Diambil sumpah atau janji dengan cara agama kepada yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, ikuti kata-kata saya. Om Atta Paramavisasa, saya bersumpah. Seluruhnya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker. Bahwa sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum pri kemanusiaan. Bahwa saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Bahwa dalam menunaikan kewajiban saya berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial. Bagi yang beragama Islam dan Hindu, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Saya ikrarkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsafan. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada Ketua Komite Farmasi Nasional dan para rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat.
Penandatanganan surat sumpah. Apoteker Muhammad Fajar Atmadinata, Sarjana Farmasi. Apoteker Nur Awalia, Sarjana Farmasi. Apoteker Aziza Suhaimi, Sarjana Farmasi. Apoteker Catherine Erika Saptan, Sarjana Farmasi. Apoteker Iketut Budiarta, Sarjana Farmasi. Apoteker Dida Fitri Lanisti, Sarjana Farmasi. Apoteker Maya Arika Putri, Sarjana Farmasi. Apoteker Anita Tridamayanti, Sarjana Farmasi. Apoteker Dwiki Putra Sukma Pratikna, Sarjana Farmasi.
Apoteker Anissa Maulita Dewi, Sarjana Farmasi. Apoteker Enrika Rohmatul Wahidani, Sarjana Farmasi. Apoteker Variana Nursanti, Sarjana Farmasi. Apoteker Muhammad Satyo Pradana, Sarjana Farmasi. Apoteker Siti Suleha, Sarjana Farmasi. Apoteker Rian Pali, Sarjana Farmasi. Apoteker Mercy Adriana, Sarjana Farmasi. Apoteker Khalid Hamdani, Sarjana Farmasi. Apoteker Barkah Rahim, Sarjana Farmasi. Apoteker Cahya Arundina, Sarjana Farmasi. Apoteker Amalia Venturini, Sarjana Farmasi. Apoteker Nimade Lili Haryati, Sarjana Farmasi. Apoteker Jessica Dwi Fatmawati Erlindi, Sarjana Farmasi. Apoteker Andi Cindy Fatika Sari, Sarjana Farmasi. Apoteker Nurvita, Sarjana Farmasi. Apoteker Nadia Trilestari, Sarjana Farmasi. Apoteker Lucy Setiawati, Sarjana Farmasi. Apoteker Nur Fitri HI, Sarjana Farmasi. Apoteker Opi Yolandestiana, Sarjana Farmasi. Apoteker Rizka Oktaviani, Sarjana Farmasi. Apoteker Rizky Dedi Aryani, Sarjana Farmasi. Apoteker Mardiana, Sarjana Farmasi. Apoteker Dwi Agung Prastio, Sarjana Farmasi. Apoteker Fauzia, Sarjana Farmasi. Apoteker Andi Batari, Sarjana Farmasi. Apoteker Megawati, Sarjana Farmasi. Apoteker Gina Ardian Putri Oktaviani, Sarjana Farmasi.
Apoteker Gita Rizky Ramita, Sarjana Farmasi. Apoteker Mutia Nur Sopiati, Sarjana Farmasi. Apoteker Alicia Anggreni Darmayanti, Sarjana Farmasi. Apoteker Erna Mulyana, Sarjana Farmasi. Apoteker Rehan Natul Jannah, Sarjana Farmasi. Apoteker Nur Zuraida, Sarjana Farmasi. Apoteker Dedi Kristiani, Sarjana Farmasi. Apoteker Sera Bida Sukma, Sarjana Farmasi. Apoteker Raymond Simanulang, Sarjana Farmasi. Apoteker Hairun Nisa, Sarjana Farmasi. Apoteker Anissa Fitri Hardianti, Sarjana Farmasi. Apoteker Aida Rani Alhari, Sarjana Farmasi. Apoteker Meili Auliana Sari, Sarjana Farmasi. Apoteker Dwi Agus Winardi, Sarjana Farmasi. Apoteker Novita Dwi Sulistiani, Sarjana Farmasi. Apoteker Arisma, Sarjana Farmasi. Penyerahan dokumen-dokumen. Dokumen surat sumpah dan STRA akan diserahkan oleh Ketua Komite Farmasi Nasional yang diwakili oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman sekaligus mewakili Rektor Universitas Mula Warman untuk menyerahkan ijazah. Dokumen sertifikat kompetensi akan diserahkan oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Apoteker Muhammad Fajar Atma Dinata, Sarjana Farmasi. Apoteker Nur Awalia, Sarjana Farmasi. Apoteker Aziza Suhaimi, Sarjana Farmasi. Apoteker Catherine Erika Sapang, Sarjana Farmasi.
Apoteker I. Ketut Budiarta, Sarjana Farmasi. Penyerahan daftar nama-nama apoteker baru kepada pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Kalimantan Timur yang diserahkan oleh Rektor Universitas Mula Warman diwakili oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Kepada Dewan Sidang dipersilahkan duduk kembali. Sambutan pertama oleh Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Bapak Apoteker Dr. Andes M. Nasruddin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Mula Warman, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, Ketua Komite Farmasi Nasional atau yang mewakili, Kepala Balai Besar POM atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, Ketua Pengurus Daerah YAI Kalimantan Timur atau yang mewakili, Bapak, Ibu Besar Fakultas Farmasi Unmul, Ketua Program Studi Profesi Apoteker Unmul, Bapak atau Ibu Staf Pengajar Prodi Farmasi Unmul, para hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan. Yang sedang berbahagia, apoteker program profesi apoteker Unmul yang baru dilantik dan disumpah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bersama bisa hadir dalam ruangan yang berbahagia ini untuk mengikuti prosesi pengambilan sumpah apoteker baru dalam keadaan sehat walafiat meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19. Pelantikan apoteker baru ini sangat istimewa karena apoteker yang diambil sumpahnya hari ini merupakan apoteker yang dinyatakan telah lulus dalam ujian kompetensi apoteker Indonesia atau UKAI, di mana UKAI merupakan suatu momen bersejarah dalam transformasi pendidikan apoteker Indonesia. Kedua, karena pengambilan sumpah apoteker sekarang ini merupakan kombinasi offline dan online, namun yang paling penting bagi para apoteker, pengambilan
sumpah ini adalah sah sesuai peraturan perundangan dan agama yang telah dikaji oleh KFN, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, dan Ikatan Apotek Indonesia, serta dikonsultasikan kepada rohaniawan sesuai agama masing-masing. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah apoteker yang baru saja dilaksanakan merupakan model paling ideal dibanding pelantikan dan pengambilan sumpah tenaga kesehatan lainnya. Satu-satunya pelantikan dan pengambilan sumpah yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Kesehatan RI yang melibatkan 3 pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Komite Farmasi Nasional, Ikatan Apoteker Indonesia sebagai organisasi profesi, dan Universitas Malangan sebagai wakil institusi pendidikan. Dan pada hari ini juga, apoteker yang baru dilantik menerima semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengurusan izin praktik sebagai apoteker, meliputi ijazah dari UNMUL, sertifikat kompetensi dari IAI, surat sumpah, dan surat tanda registrasi apoteker atau STRA dari Komite Farmasi Nasional. Sehingga apabila sejawat meninggalkan ruangan ini, ada tawaran untuk berpraktik di sarana kefarmasian, semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus surat izin praktek apoteker sudah tersedia. Para hadirin yang berbahagia, bagi sejawat apoteker baru yang dilantik, perlu kami ingatkan bahwa dari 4 dokumen yang sejawat terima hari ini, ada 2 dokumen yang masa berlakunya hanya 5 tahun. Yang pertama adalah sertifikat kompetensi, yang merupakan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seorang apoteker untuk dapat menjalankan praktek profesinya di sarana kefarmasian yang ada di wilayah Indonesia. Artinya, tahun 2025 wajib memperbaharui melalui program resertifikasi. Ini adalah amanat pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 51/2009 pada pasal 37. Metode resertifikasi melalui pengumpulan 150 satuan kredit partisipasi yang meliputi 3 aspek wajib, yaitu SKP praktek, SKP pembelajaran, SKP pengabdian masyarakat, dan 2 aspek tidak wajib, yaitu aspek pengembangan ilmu dan aspek publikasi ilmiah. Yang kedua, surat tanda registrasi apoteker, yang juga harus diperpanjang masa berlakunya pada tahun 2025. Melalui program registrasi STRA online dengan syarat melampirkan sertifikat kompetensi yang masih berlaku. Kedua dokumen tersebut masa berlakunya disesuaikan dengan tanggal kelahiran sejawat masing-masing agar mudah untuk diingat. Dan tidak ada salahnya pada era teknologi ini kalau masa berlaku dokumen tersebut dibuat reminder di gadget Anda masing-masing. Kalau perlu setiap 6 bulan sekali. Karena 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, sudah harus mulai diurus masa perpanjangannya. Sehingga tidak ada alasan lupa atau tidak tahu yang kemudian berdampak pada aspek legalitas praktek yang saya jalankan. Yang berbahagia, apoteker belumlah menjadi profesi yang dikenal masyarakat luas sebagai halnya profesi tenaga kesehatan yang lain. Masyarakat masih bingung kalau ditanya siapa itu apoteker. Jawaban yang paling mudah bagi masyarakat adalah orang yang bekerja meracik obat di apotek. Padahal tidak semua yang bekerja di apotek adalah apoteker. Untuk itulah IAI mensosialisasikan agar sejawat dalam praktek kefarmasian menggunakan jas praktek sebagaimana yang Anda gunakan hari ini.
Kemudian saya ingin menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi apoteker. Pertama adalah karena adanya organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia ini dimaksudkan untuk mewujudkan apoteker yang profesional sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Hal tersebut tercantum dalam anggaran dasar Ikatan Apoteker Indonesia pasal 9. Fantastis dan sangat visioner. Meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Karena hanya apoteker yang profesional saja yang akan mampu meningkatkan kualitas hidup sehat bagi setiap manusia. Para hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan ini, kami ingin menyampaikan bahwa pandemi dengan segala dampak yang ditimbulkan memberikan banyak pelajaran kepada kita. Pandemi telah membangkitkan rasa krisis dalam dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset, mengembangkan inovasi-inovasi, merevitalisasi industri bahan baku obat dalam negeri, hingga memperkuat struktur manufaktur industri farmasi nasional. Maka peluang untuk mendapatkan pekerjaan kefarmasian di masa depan akan sangat kompetitif. Sehingga yang dibutuhkan kompetensi yang melebihi fresh graduate. Selanjutnya untuk dapat bertahan dalam menjalankan praktik kefarmasian, maka seorang apoteker dituntut untuk profesional, kolaboratif, adaptif, dan inovatif. Kami juga berpesan bahwa banyak sekali kritikan terkait profesi apoteker yang disampaikan melalui media sosial. Kami melihat kritikan ini justru cenderung mengarah pada hal yang dapat merugikan nama baik profesi. Untuk itu kami berpesan kalau sejawat akan menyampaikan sesuatu baik berupa pertanyaan, kritikan, atau saran silakan disampaikan langsung ke pengurus Ikatan Apoteker Indonesia. Kami juga memfasilitasi melalui kontak pengaduan atau pertanyaan di website IAI dan media sosial IAI. Kedua, kami juga berharap agar sejawat ikut aktif di kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia, baik di tingkat cabang atau daerah masing-masing. Bahkan saat ini memiliki segmen pengurusan bagi apoteker yang usianya di bawah 35 tahun. Kita kenal dengan Indonesian Young Pharmacist Group atau IYPG, yang juga berafiliasi dengan organisasi apoteker muda tingkat dunia atau Young Pharmacist Group atau YPG. Akhirnya saya berharap sekali bagi sejawat yang dilantik, semoga sejawat yang telah diambil sumpahnya hari ini bisa mempelopori praktik kefarmasian secara profesional dan etik. Sebagaimana tertuang dalam standar kompetensi apoteker Indonesia, dan meskipun acara hari ini adalah bertema apoteker baru, marilah para sejawat sekalian kita berusaha merubah mindset masyarakat supaya mereka bisa berkata, ini baru apoteker. Karena sambutan ini kami sampaikan sekali lagi selamat buat sejawat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samarinda 21 April 2021. Sambutan kedua oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman kepada Bapak Profesor Dr. Haji Laode Rijai MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Rektor Universitas Norman, bahwa pada hari ini beliau bersama kita melalui daring. Terima kasih atas partisipasinya, karena Bapak Rektor saat ini sedang berada di Jakarta. Yang kami hormati Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dalam ini diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, Bapak Dr. Andrius Apoteker Nasruddin. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Timur, kami wakili, yang mungkin hadir pada daring. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, kami mewakili. Yang kami muliakan dan terima kasih para rohaniawan yang pada hari ini, Wakil Dekan Farmasi Universitas Norman, para studi dosen yang ada di Fakultas Farmasi, serta para alumni yang kami sangat sayangi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah berbagai kesulitan. Pada hari ini kita kembali mengadakan acara rutinitas, yaitu pengambilan sumpah apoteker. Pengambilan sumpah pada hari ini sebenarnya adalah yang kedua setelah pandemik sejak tahun 2019 hingga pada hari ini. Tentu saja di dalam acara sumpah, selain acara ini sangat penting, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu wadah silaturahim antara sivitas akademika, pemerintah, dan organisasi profesi, serta para rohaniawan. Namun pada hari ini silaturahim itu tidak terlalu sempurna kalau kita hadir dalam dua cara, yaitu daring dan daring. Namun demikian, kita bersyukur bahwa karena ini dalam merupakan rangkaian tugas kami, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan baik. Para hadirin sekalian yang kami hormati, pendidikan farmasi itu luas. Di antara keluasannya antara lain adalah apoteker. Itu pada adik-adikku, anak-anak sekalian, berbahagialah bahwa dari pendidikan yang luas itu pada hari ini mencapai satu lagi, yaitu profesi apoteker, bahkan dinyatakan disumpah untuk siap melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Namun demikian, sebagai lembaga pendidikan, bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh sivitas atau para fakultas farmasi Universitas Norman adalah terbatas. Karena sesuai dengan aturan-aturan yang kita laksanakan. Tentu kami sadar masih banyak hal yang harus kalian tahu. Oleh karena itu, di luar sana, di pekerjaan sana akan Anda menemukan banyak hal. Oleh karena itu belajarlah, dan belajar, dan belajar. Ketahuilah perkembangan ilmu dan teknologi. Telah banyak ilmu yang tersingkir, bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, perbaikilah pengetahuan yang ada di lapangan. Semoga apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi pada keilmuan farmasi. Para hadirin sekalian yang kami hormati, kepada para tenaga pengajar, tentu saja kita semua berusaha. Kita semua ingin para lulusan kita adalah berkiprah di luar sana. Kebahagiaan seorang guru adalah jika mendengar muridnya atau alumninya telah bermanfaat di luar sana. Kemanfaatan itu tentu
Bagi seorang guru tidak hanya menuntut sesuai dengan apa yang Anda pelajari, tapi akan menuntut lebih luas dari itu. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pada hari ini tentu saja menggembirakan karena rangkaian untuk menyatakan sumpah ada yang memiliki persyaratan. Tetapi sebenarnya kalau menanti berbagai permasalahan di luar sana. Masalahnya banyak. Antara lain, apakah bisa saya menemukan pekerjaan? Tentu saja doa kami tidak pernah habis untuk para alumni, anak-anak sekalian yang telah berjuang untuk mencapai apa yang disebut para ini Anda menyatakan sumpah. Karena bila mungkin masih ada temannya yang tidak memenuhi syarat untuk disumpah pada hari ini. Sedangkan yang telah mengambil sumpah pada hari ini, bersyukurlah. Akan tetapi seperti yang saya katakan, dunia terus berubah. Dunia terus berubah. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya sebagai penegak keilmuan farmasi, dengan adanya pandemi, sebenarnya farmasi yang menangani produk-produk farmasi, nampaknya sedikit kita malu. Karena virus corona hadir 2 tahun, tak kunjung selesai. Membutuhkan waktu yang panjang hingga hari ini. Masih terlalu banyak pengaruh yang dilaksanakan, yang tidak bisa dilaksanakan. Kita lembaga pendidikan yang senantiasa dengan judul selalu berkumpul, akhirnya kita hanya melaksanakan pembelajaran dengan secara daring seperti yang dilaksanakan. Kami sadar bahwa farmasi adalah laboratori, bahwa pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini adalah suatu yang keterpaksaan. Oleh karena itu marilah kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga seluruh pekerjaan, aktivitas termasuk pendidikan kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Atas nama Fakultas Farmasi menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua mahasiswa, orang tua alumni, bahwa pada hari ini kami kembali menyatakan bahwa mereka telah selesai studi, telah disumpah dan siap untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cita-citanya. Banyak kelemahan yang mungkin yang belum bisa kami berikan, dan inilah yang kami berikan. Oleh karena itu atas nama Fakultas Farmasi menyampaikan mohon maaf jika sekiranya para alumni kami belum bisa memberikan yang terbaik. Kami akan terus berusaha karena sebagai fungsi lembaga pendidikan, kebanggaannya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang bermanfaat di masyarakat. Para hadirin sekalian yang saya hormati, Bapak Rektor dan Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh pengurus daerah, para hadirin, para rohaniawan, atas nama Fakultas Farmasi menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, karena ini semua adalah stakeholder yang harus hadir pada acara ini, dan alhamdulillah atas kehadirannya akhirnya sumpah apoteker yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang merupakan acara sumpah yang ke-10, kita bisa laksanakan dengan baik. Karena semua itu adalah atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama para rohaniawan yang merupakan syarat mutlak untuk dilaksanakan. Kepada adik-adikku, anak-anak sekalian yang pada hari ini disumpah, pada kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, ketahuilah bahwa sumpah ini akan jauh lebih berat jika dilaksanakan pada bulan ini terhadap mereka yang beragama Islam. Oleh karena itu, camkanlah yang dikatakan sumpah tadi, bahwa itu tidak hanya disaksikan oleh kita semua, tetapi juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itulah sebabnya
wajib dihadiri oleh para rohaniawan. Hadirin sekalian, para rohaniawan dan Ketua IAI, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini dan mohon maaf jika pelaksanaannya banyak hal yang karena ruang yang kita tempati ini adalah ruang teater dan pertama kali kita gunakan sebagai acara sumpah sehingga barangkali banyak hal yang tidak berkenan. Oleh karena itu atas nama Fakultas Farmasi pun juga menyampaikan terima kasih. Semoga pada sumpah-sumpah berikutnya kita telah melaksanakan offline sehingga silaturahim akan lebih baik, akan lebih tersambung dibanding dengan sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga oleh Rektor Universitas Mula Warman kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSI, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar apa ya? Halo? 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 Dengaran ya? Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin nabiyyi walali washabji asma'al mabad. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Dekan Fakultas Farmasi Profesor Laude Rijai bersama jajaran Sivitas Akademika Fakultas Farmasi yang sama-sama kita hormati Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur yang mewakili Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Nasional. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai Kepala Dinas Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan yang hadir lewat Zoom ini atau yang mewakili para rohaniawan, seluruh orang tua apoteker yang diambil sumpahnya, yang mengikuti lewat virtual hari ini, secara khusus yang saya cintai, saya banggakan, dan saya sayangi para apoteker yang sudah diambil sumpahnya. Alhamdulillah, mari kita tentunya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita hadir bersama menyaksikan satu agenda yang sangat mulia, yaitu bentuk pengakuan dengan melakukan sumpah apoteker yang disaksikan oleh yang berkepentingan sebagai bentuk legalitas, yaitu dari Komite Farmasi Nasional, Ikatan Asosiasi Apoteker Indonesia, serta para akademisi khususnya di lingkungan Fakultas Farmasi dan orang tua serta hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dan pahala yang berlipat ganda. Lalu pula kita menyampaikan salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Semoga kita semuanya insya Allah akan mendapatkan syafaat di hari kemudian. Selaku rektor
ingin menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir secara luring di tempat pelaksanaan ini. Karena satu dan lain hal, saya sedang berada di Jakarta dalam tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Oleh karena itu, izinkan saya lewat media online ini menyampaikan selamat kepada seluruh anak-anakku sekalian yang diambil sumpahnya sebagai apoteker pada hari ini. Saya melihat dan memaknai bahwa sumpah apoteker yang ke-10 ini adalah sumpah apoteker yang sangat istimewa. Kenapa saya katakan sangat istimewa? Karena dilakukan di bulan yang suci, yaitu bertepatan di bulan Ramadan, yang hari ini kita masuk ke puasa yang ke-9 kalau tidak salah. Yang kedua, keistimewaan sumpah hari ini adalah bertepatan dengan Hari Kartini. Tentu juga bagian dari penyemangat bagi kita semua bahwa di zaman Ibu kita Kartini berjuang dalam memberikan pemahaman pengetahuan, kebelengguan, kebodohan kepada masyarakat kita supaya bisa mandiri, supaya bisa merdeka, supaya bisa bahagia, sejahtera. Dan alhamdulillah hari ini dibuktikan bahwa habis gelap terbitlah terang, di mana para apoteker yang disumpah pada hari ini sangat sejalan dengan cita-cita perjuangan Ibu Kartini. Apalagi saya melihat dan mendengarkan nama-nama yang disumpah. Kurang lebih, kalau tidak salah ingat tadi, catat-catat itu mungkin sekitar 30 lebih lah, 35 atau 37 adalah memang pejuang Kartini muda untuk Indonesia. Selamat bagi anak-anakku sekalian, terutama kaum Kartini. Tepuk tangan dulu. Yang berikutnya kenapa saya katakan istimewa? Karena baru pertama kali pelaksanaan sumpah yang selama ini Bapak Dekan selalu meminjam gedung Direktorat lantai 4. Hari ini alhamdulillah menggunakan gedung sendiri yang cukup representatif. Bahkan kalau tidak salah, saya pernah dibisiki oleh Pak Dekan bahwa insya Allah akan menjadi gedung ini akan menjadi laboratorium kefarmasian yang terbaik di Indonesia. Mudah-mudahan dari makna sumpah hari ini tentu akan sejalan dengan harapan Ikatan Apoteker Indonesia yang disampaikan oleh perwakilan Kalimantan Timur. Terlebih Bapak Dekan sebagai seorang guru, sebagai dosen, tidak ada harapan yang kita inginkan. Tidak ada impian yang ingin kita wujudkan selain para apoteker yang disumpah hari ini bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran, serta semua yang terlibat. Walaupun sudah disampaikan tadi, bahwa sesungguhnya aktivitas, kegiatan, kefarmasian, atau mahasiswa farmasi, termasuk profesi apoteker, sangatlah dituntut untuk melakukan aktivitas secara langsung di laboratorium
atau yang disebut dengan aktivitas luring, tetapi suatu dan keahlian dan strategi yang dilakukan oleh Bapak Dekan bersama seluruh jajaran. Alhamdulillah, pandemi tidak berarti menghalangi aktivitas kita untuk meluluskan para apoteker. Pandemi tidak berarti aktivitas kemahasiswaan, kefarmasian tidak akan berjalan seperti sedia kala. Tapi keahlian dengan kebijakan dan motivasi serta semangat Bapak Dekan dan seluruh jajaran, alhamdulillah dibuktikan bahwa kita mengambil sumpah apoteker hari ini luar biasa jumlahnya, kalau tidak salah sekitar 40-an lebih. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa insya Allah ke depan profesi apoteker yang ada di Fakultas Farmasi akan lebih maju, lebih giat beraktivitas, dan insya Allah akan melahirkan dan mencetak para apoteker yang memang handal di bidangnya. Saya sependapat dengan Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur bahwa kita memang harus banyak memberikan edukasi. Kita harus banyak memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya pahlawan-pahlawan kesehatan tidak hanya teman-teman atau profesi kedokteran, tapi justru juga pahlawan kesehatan adalah diemban, semestinya diberikan juga kepada para apoteker yang bergelut di bidang kesehatan dan obat-obat. Ini memang bagian dari tanggung jawab kita. Karena rasanya kalau kita ke dokter selama ini, insya Allah atas pertolongan Allah dan tentu juga dengan keahlian, racikan, dan kemampuan profesionalisme para apoteker, alhamdulillah masyarakat yang berobat ke dokter bisa disembuhkan atas pertolongan Allah dan keahlian para apoteker. Oleh karena itu, apoteker sangat berarti dalam memberikan pembinaan, dalam memberikan kesembuhan secara khusus kesehatan masyarakat. Selamat kepada para apoteker. Yakinkan kepada Untas Mulawarman, yakinkan kepada rektor, yakinkan kepada dekan dan seluruh sivitas akademika farmasi, yakinkan kepada Asosiasi Apoteker Indonesia, yakinkan kepada Komite Farmasi Nasional bahwa yang kita luluskan hari ini memang yang terbaik untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi, selamat kepada kita semua, secara khusus kepada apoteker yang dilantik, dan terima kasih kepada Pak Dekan, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kalimantan Timur, dan seluruh teman-teman yang hadir di dalam forum ini, baik yang luring maupun yang daring. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Sehingga itulah yang sementara ini bisa menjadi penyembuh, pemotong mata rantai penularan COVID-19. Tentu tak kalah pentingnya doa kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada kita semua bagi kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah puasa. Semoga insya Allah kita akan meraih ketakwaan
dan mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitas Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan Sidang Pengambilan Sumpah Apoteker ke-10 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang Senat Fakultas Farmasi dalam rangka pengambilan sumpah Apoteker ke-10 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman ditutup dengan resmi. Dewan Sidang meninggalkan acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah rangkaian acara sidang pengambilan sumpah apoteker ke-10 Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Marilah kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat kepada apoteker baru yang hari ini telah mengambil sumpah. Selamat menjalankan tugas dan amanah sebagai apoteker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.